Selamat malam teman-teman, kembali hadir di akun Yuk Sadar bersama saya Tori. Setelah liburan 2 minggu, kita semua ya liburan Idul Fitri dan juga nyepi buat yang di Bali. Sekarang aku udah kembali membuka pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Oh, kayaknya 3 minggu aku libur. Terima kasih sudah masih ada hadir di sini. Silakan siapapun yang mau nanya apapun tentang kesadaran, tentang healing, tentang mental health, tentang spiritualitas, tentang mindfulness, silakan. Aku buka forumnya. Dan untuk kalian yang mau nonton lagi episode-episode yang sebelumnya dari awal Januari, itu semua ada di YouTube Victoria Tunggono Channel. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya apapun tentang kesadaran, aku akan coba jawab sebisaku dengan keterbatasanku mungkin ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan heart. Aku sebetulnya nggak ngerti itu harus diapain. Terima kasih untuk gift-nya, untuk badge-nya, untuk teman-teman yang masih ada di sini, untuk teman-teman yang baru bergabung. Kalian yang kayaknya aku mendingan begini kali ya, lebih deket kali ya. Jadi silakan siapapun yang punya pertanyaan, aku akan coba jawab. Dan aku mau ngasih tahu juga kalau aku baru launching ini kartu Oracle. Jadi kenapa aku bikin kartu Oracle supaya kalian gak usah ngontak aku lagi untuk baca tarot. Kalian bisa buka sendiri, baca sendiri kartu Oracle. Jadi ini Floranesia. Ini adalah Flora Indonesia. Jadi 37 kartu mewakili 37 kita punya 34 provinsi sampai dengan beberapa tahun lalu. Sekarang udah update tapi floranya masih 34 dan ditambah 3 puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Jadi aku ada membuat tulisan ini, flora ini untuk perwakilan setiap provinsi. Kalian tahu nggak provinsi kalian identitas flora identitasnya apa? Fauna identitasnya apa? Kalau kalian nggak tahu bisa cari tahu di buku ini. Jadi di dalamnya ada buku dan ada kartu oracle-nya juga. Dan kalau kalian mau bikin jadi jurnal bisa banget. Untuk renungan, kalau kalian perlu arahan untuk perenungan juga bisa. Jadi ini pengetahuan aja bahwa aku sekarang udah punya Floranesia ini. Yang mau beli bisa cari di Periplus atau cari ke After Hours Books. Nah, untuk teman-teman lain yang mau nanya apapun tentang healing, tentang ego, dan sebaliknya dari ego, tentang bagaimana mengatasi atau melampaui trauma, karma, silakan. Mau nanya apapun, aku buka pertanyaan dalam 1 jam ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang tetap ada di sini, sudah lama join, atau yang baru bergabung. Terima kasih untuk dukungan kalian, dan atas pertanyaan-pertanyaan kalian, aku jadi bisa punya banyak konten yang mungkin juga dibutuhkan untuk banyak orang. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau memang bisa aku bikin konten dan belum aku bikin, akan aku bikinkan reels-nya. Nih, ada yang udah mau nanya belum? Terima kasih untuk semua yang ngasih gift. Ini kayaknya belum ada yang nanya dari tadi ya. Oh ya, untuk kalian yang di Bali yang perlu healing, tanggal 27 April aku punya event. Jadi harganya murah banget. Jadi biasanya aku buka 1 jam pertanyaan dengan aku 900.000. Tapi kali ini 900.000 dapat 6 jam, dapat yoga, makan siang, dan kita akan healing, meditasi semuanya. Selama 6 jam kita ada di Sanur eventnya. Untuk kalian yang mau ikutan,
yang lagi ada di Bali dan perlu banget untuk healing, silakan ikutan. Acaranya hari Minggu tanggal 27, jadi aku rasa tidak mengganggu aktivitas yang lain ya. Oke. Kalau ada lagi, nih belum ada yang mau nanya nih. Terima kasih gift-nya, badge-nya. Kalau ada masukan juga boleh. Apa ada yang bisa aku bantu untuk jawabin? Ini belum ada yang nanya ya. Biasanya jam segini udah ada yang nanya nih. Oke. Aku buka untuk teman-teman. Jadi aku mulai banyak event sekarang jadinya. Mungkin karena dukungan juga dari teman-teman yang lain. Untuk di Bali. Jadi kalau kalian memang lagi ada di Bali, mau ketemu aku, boleh bikin janji via DM aja atau email boleh. Lalu kalau kalian perlu bacaan tarot untuk terutama sekarang kan masih Mercury ya. Mercury retrograde selesai hari ini dan Venus retrograde selesainya minggu depan. Kalau kalian merasa hidup kalian lagi terombang-ambing atau kacau balau dan sebagainya dan kalian memerlukan arahan atau bimbingan bagaimana untuk beradaptasi dengan kehidupan baru kalian dengan retrograde yang terjadi ini, silakan aku buka di 60.000 saja untuk satu pertanyaan. Boleh DM ke aku lewat Instagram, lewat email atau lewat TikTok, ini pasti aku bales. Oke, ini belum ada yang mau nanya nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau nonton rekamannya, karena ini kan ada rekamannya untuk pelajaran-pelajaran, itu semua ada di YouTube aku di Victoria Tunggono Channel. Jadi itu pelajaran-pelajaran, karena setiap minggu, setiap live itu kan pasti akan beda pertanyaannya, jadi akan beda pelajarannya. Jadi aku buka di situ juga, kalian bisa tontonin. Untuk kalian yang bingung cara melepaskan, gimana sih cara melepaskan pikiran, cara melepaskan ego, cara melepaskan ketakutan, itu udah aku bahas sebetulnya banyak kali. Tapi kalau masih perlu diperjelas, silakan tanya bagian mana yang belum jelas, atau apakah ada reels yang pernah kalian tonton yang masih belum ngerti, atau yang apa sih yang kalian butuhkan. Jadi aku pengen tahu seperti apa aku bisa membantu kalian, karena kalau dari aku pribadi, aku pikir sudah cukup jelas gitu, tapi kan belum tentu jelas. Jadi silakan yang perlu bantuan untuk apapun ya dalam ranah batin atau mindset. Karena di sini di Yuk Sadar ini kita coaching mindset. Kita akan melatih pikiran kita untuk berpikir selalu netral, nomor 1, supaya kita bisa happy setiap saat. Apakah di sini sudah pada happy? Ayo dong, yang mau nanya silakan. Terima kasih sudah bergabung. Untuk yang baru bergabung, mau nanya apapun atau punya masukan apapun, aku pengen tahu feedback dari kalian seperti apa. Juga untuk seperti apa aku bisa membantu kalian, karena aku sudah coba untuk bikin kelas, untuk bikin, kayaknya masih lebih banyak orang yang seneng private ya daripada kelas. Tapi kalau private itu kan lebih mahal jadinya. Kalau di kelas itu kan karena rame-rame jadi bisa lebih murah gitu ya. Sedangkan untuk yang ada di Bali, mau meditasi juga belum bisa. Kayaknya masih sebulan sekali sih. Sebulan sekali, Kamis, itu kita akan kumpul meditasi bersama untuk masuk dalam kesadaran, untuk mengasah rasa kita. Oke, ini dari tadi kayaknya aku lihat belum ada yang nanya. Bener ya? Atau ada yang udah nanya tapi aku kelewat nggak?
Oke. Yang mau nanya silakan, mumpung aku lagi bisa diganggu. Karena biasanya aku agak sok sibuk. Terima kasih batch-nya, terima kasih sudah bergabung dan semua gift-nya. Oke. Gimana nih? Apakah ada yang udah mau nanya? Nih dari tadi belum ada yang nanya nih, udah 10 menit, 11 menit. Tumben, biasanya banyak yang udah nanya. Karena aku bingung mau jawabin apa kalau kalian gak nanya. Apa sih yang belum jelas? Apa sih yang kalian butuhkan untuk masuk dalam kesadaran? Biasanya ada yang nanya, Kak, kesadaran tuh apa sih kesadaran? Aku sadar kok, aku nggak mabok, aku nggak pingsan, aku nggak tidur, aku sadar. Seperti itu ya. Itu adalah kesadaran pikiran kita. Tapi yang kita bahas di Yuk Sadar ini adalah kesadaran jiwa. Bagaimana kita membangkitkan kesadaran jiwa kita itu dengan cara menenangkan kesadaran pikiran kita. Dalam artian di nonaktifkan dulu pikirannya. Gimana caranya? Lewat meditasi. Jadi dengan meditasi yang tepat, meditasi itu ada banyak banget caranya. Ada beragam-ragam meditasi. Nah, tapi kalau kalian mau meditasi kesadaran, mindfulness, itu bisa bareng sama aku, tapi aku belum bikin yang online ya. Masih offline. Nah, aku lebih seneng private atau lebih intimate ya. Jadi kalau kalian memang mau ikut yang intimate, salah satunya aku bikin tanggal 27 April ini ada event namanya Trauma Self Healing Sembuh dalam Kesadaran. Jadi kita mau menyembuhkan luka batin atau trauma kita lewat kesadaran, dalam artian kita nggak dibantu orang, bukan dengan hipnoterapi, karena kalau hipnoterapi itu kan ada sugesti yang masuk ke alam bawah sadar kita, disugesti oleh orang lain. Nah, sedangkan dalam kesadaran artinya kita sadar sendiri. Jadi nggak akan ada kontra, nggak akan ada perlawanan, nggak ada side effect-nya. Kenapa? Karena kita sadar dari dalam diri sendiri. Jadi kita sembuh benar-benar dalam kesadaran. Kita nggak akan bolak-balik sakit lagi terus kambuh lagi, atau misalkan aku masih belum selesai karena yang kita lakukan adalah fokus di kesadarannya, membangun kesadarannya. Oke, ini apakah teman-teman ada yang mau nanya? Ini belum ada yang nanya sama sekali ya, tapi terima kasih loh untuk di like, sudah join dan sudah di like. Apakah ini masih semangat liburan sehingga belum ada yang mau nanya yang serius-serius? Aku liburan kepanjangan kayaknya 3 minggu kemarin aku libur. Oke, ini kembali di hari Senin kita belajar berkesadaran bersama. Yuk sadar. Oke, udah ada yang mau nanya belum? Karena aku bingung nih mau ngomong apa kalau nggak ada yang nanya. Jadi, subs only ya. Masa sih? Coba-coba aku cek dulu. Karena kayaknya kemarin enggak subs only. Enggak subs only kok. Oh, kepencet. Soalnya aku rasanya nggak ngulik-ngulik. Pantesan kenapa nggak ada yang mau nanya. Oke, sekarang udah bisa kayaknya. Oke. Terima kasih yang barusan ngechat aku. Oke, aku bingung gitu. Kenapa nggak ada yang nanya. Seingatku aku nggak ngulik-ngulik ini. Tapi oke, silakan yang mau nanya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Mau nanya gimana caranya? Cara apa ya? Oke, salam Mbak. Mau nanya? Iya silakan. Mau nanya kalau hipnoterapi apa ada efek samping? Ada. Maksudnya gini, bukan efek samping. Tapi kalau
kita di hipnoterapi, terima kasih yang sudah bergabung. Kalau kita di hipnoterapi itu kan disugesti oleh orang lain. Kalau kita tidak sepenuhnya mau, maka akan ada perlawanan di batin kita. Jadi bisa dibilang itu nggak ngefek sama sekali, atau mungkin malah jadi apa ya namanya, konflik di batin. Karena dengan sugesti yang masuk itu seakan-akan kita diarahkan ke sana, tapi di batin kita belum sepenuhnya mau, nggak 100% apa ya, bukan niat kita 100%. Akhirnya di dalam batin itu bergumul, entah seperti apa itu untuk setiap orang beda-beda. Jadi kenapa aku sangat tidak menyarankan hipnoterapi itu karena against the will, the free will. Kalian tidak menghargai ke free will kalian, jiwa kalian, tapi kalian oke, shortcut deh, tolong dong hipnoterapi aku. Kalau kalian pernah nonton film apa namanya, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, itu kan di hipnoterapi ya, itu kan di erase memorinya. Nah itu yang membuat kita gak bisa sepenuhnya. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian pasti ngerti banget bahwa di bawah sadar tetap ada memori itu, walau di erase, walaupun dihapus pun itu akan tetap ada memori yang sangat halus atau DNA kita yang udah pernah kenal nih jiwa orang ini, dan itu yang nggak akan pernah bisa di-deny, nggak bisa dipungkiri bahwa ada di dalam kita yang maunya kemana, itu si jiwa kita maunya apa. Sedangkan si sugesti itu, hipnoterapi itu sifatnya adalah di bawah sadar, di alam bawah sadar kita, sedangkan jiwa itu adanya di atas sadar. Sedangkan si jiwa ini maunya kemana, kalian nggak deh, aku nggak mau pusing, aku pengen di hipnoterapi aja supaya lupa. Kita memaksakan yang di bawah itu. Jadi itu membuat kita jadi sangat konflik atas dan bawah nih. Yang atas maunya kemana, ngikutin blueprint. Yang bawah maunya gimana, ngikutin ego. Nah, itu yang bahaya dengan hipnoterapi. Jadi kalau bisa, jangan hipnoterapi ya. Kalau bisa. Tapi kalau emang ternyata memang mau, ya silakan. Enggak penasaran pengen coba, ya silakan. Tapi hati-hati dengan efek sampingnya. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung dan yang sudah tadi chat aku barusan. Oke, udah ya, izin gabung silakan. Kak, roso itu apa? Belum clear. Roso atau rasa ya, tulisannya rasa, bahasa Jawanya roso. Itu yang kalau di bahasa Indonesianya mungkin hati nurani, atau kalau di bahasa Jawanya juga sang Atman mungkin, atau sang Brahman di dalam diri, atau orang-orang yang Muslim mungkin bilangnya Nur Muhammad, atau orang Kristen bilangnya Yesus di dalam diri kita. Nah itulah roso, rasa. Itu adalah suksma sejati kita, bagian paling halus, paling inti dari diri kita, bisa kita abaikan, akan selalu ada. Dan kalau kita nggak ikutin, antara kita ya kita jadi belajar lah dari kesalahan itu, kita pasti belajar. Tapi pada akhirnya kita harus ngikutin itu, karena si suksma sejati itulah yang diatur oleh si alam atas sadar kita, atau pikiran atas sadar, atau higher consciousness bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa spiritualnya adalah higher self kita. Itu mau kemana, Tuhan yang di dalam diri kita, itulah suksma sejati atau roso itu. Makanya kalau misalnya pakai pikiran itu masih logika, masih ada pertimbangan, masih dengan ego. Tapi dengan roso itu sudah pasti murni. Nah, tugas kalian adalah membedakan, memisahkan mana yang ego, mana yang
murni. Itu tugas kalian masing-masing lewat kesalahan, lewat masalah, lewat kegagalan, lewat komunikasi dengan orang. Dari situlah kita belajar. Jadi jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, karena dari situ kita belajar. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelah itu. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi seperti itu. Jadi disitulah kita belajar menjadi dewasa. Oke, ginger shot. Kak, aku udah berkesadaran, aku tahu why-nya. Oke, nice. Bintang 7, masuk angin. Berarti berkesadaran harus dari hati ya, Kak. Agar tidak ada perlawanan. Ya, karena berkesadaran itulah si hati itu, si love itu. Makanya ini aliran cinta kasih, karena cinta kasih itulah si kesadaran. Itu satu hal yang sama. Cinta kasih, kata lainnya adalah, bahasa lainnya adalah love, bahasa lainnya adalah kesadaran, bahasa lainnya adalah Tuhan. Jadi yang kalian sebut dengan Tuhan itulah si cinta kasih. Oke? Jadi coba dirasa-rasa, dilatih intuisi kalian, dilatih hati nurani kalian itu seperti apa. Mana sih yang ego, mana yang murni. Dari situ kalian akan belajar untuk memurnikan diri, selalu mengasah rasa. Oke. Sumiati, kakak cantik banget, auranya tinggi, terima kasih. Flat Air, halo Kak, halo juga. Kade Resya, Kak saya mau cek aura gimana? Aura saya, terima kasih. Waduh, jangan ke saya karena saya nggak ngecek aura siapapun. Kita ngecek aura sendiri aja. Jangan pernah nanya ke orang aura saya seperti apa. Kalau saya bilang aura kamu hitam atau gelap atau buruk, kalian akan terpuruk. Jadi jangan pernah nanya ke orang lain aura saya seperti apa. Kalau orang ngasih tahu, oh iya, tapi juga belum tentu dia benar karena dia melihat dengan kacamatanya sendiri, dengan keterbatasannya dia. Jadi kita ngecek diri kita sendiri selalu. Jangan bergantung sama orang, jangan 100% percaya apa katanya. Kita hanya mau hidup apa adanya, oke? Apa adanya, bukan apa katanya. Gio, oke, makasih Bu, sama-sama. Apa bisa ambil kelas berkesadaran abis hipno? Bisa. Yang penting mau. Jadi kalau emang udah pernah hipnoterapi nggak apa-apa, tapi kalian masuk ambil kelas berkesadaran atau kalian mau ikut reset mindset, mau ikut apapun yang tentang kesadaran nggak apa-apa. Maksudnya kenapa enggak? Makmur Jaya izin nyimak, silakan. Candid, betul Kak, saya tidak melakukan, lebih baik niat untuk memperbaiki diri step by step. That's nice. Cahaya ilahi, betul. Flat, nafsu bagian dari diri kita kah? Ya, nafsu adalah bagian dari kita yang paling luar. Lapisan paling luar adalah nafsu. Atau kalau ada dari naskah Jawa aku ada lihat paling luar adalah nafsu, lalu di dalamnya amarah, lalu di dalamnya kecerdasan, lalu di dalamnya lagi baru yang sejati. Membedakan baik dan buruk, lalu yang paling dalamnya sejati. Aku lupa seperti apa lapisannya. Aku tulis di bukuku yang Gerbang Nusantara, tapi itu buku tahun 2015, jadi aku lupa banget lapisan-lapisannya. Tapi yang paling luar adalah nafsu, kedua adalah amarah. Nafsu itu yang paling perlu kita perangi atau kita hadapi setiap hari, karena nafsu itu entah itu seksual, entah itu nafsu makan, entah itu nafsu kekuasaan, entah itu nafsu untuk kekayaan. Semua nafsu itu ada di lapisan paling luar. Kalau kita orang yang sangat bernafsu, kita orang yang sangat shallow, cetek, nggak mendalam. Makin kita ke dalam diri, itu kita semakin murni tanpa nafsu. Nah, jadi kalian lihat, kalau nafsu bagian dari diri kita, yes. Tapi itu bagian diri yang paling luar yang perlu kalian lampaui. Oke. Gimin Fawela, kesadaran itu sendiri apa dan siapa Kak?
Ini pertanyaan di kelas riset mindsetku sih. Kalau kalian mau memahami ini, ikut riset mindset. Kenapa? Karena ini sangat mendalam ya. Sangat-sangat mendalam dan pertanyaan yang sangat krusial. Jadi aku simpen untuk di riset mindset. Ginger shot. Sudah tahu why-nya, tapi masih belum mau berhubungan dengan ortu. Nggak apa-apa kan, karena pasti ke-trigger. Oke, nggak apa-apa, take your time, tapi perhatikan. Saat ini 2025, bulan April, masih ada trigger. Coba kamu untuk lebih diproses lagi, meditasi lagi, healing lagi. Lihat berapa lama kamu bisa lepasin semua ego itu, semua ketakutan itu, semua trigger itu, sampai kamu bisa benar-benar memaafkan orang tua, menerima kondisi kalian, dan minta maaf juga sama orang tua. Karena itu adalah, ya somehow kita anak ya. Itu ada di kelasku yang 7 Step Healing. Kalau mau ikutan tanggal 27 April di Bali. Oke, Mami Dava. Halo kan, namaku Maida. Dari tahun 2024 sampai hari ini masih dihajar spiritual awakening. 2024 sampai sekarang itu masih cuma setahun. Spiritual awakeningku 4 tahun, 5 tahun. Enggak sih. Spiritual awakening itu sebentar. Yang lama adalah enlightenment. Kalau masih di spiritual awakening mulu, berarti masih di basic terus ya. Tapi spiritual awakening itu cuma perlu dari kita sering lihat 1111 atau angka kembar lain, atau kita lagi sering banget memperhatikan glitch itu adalah spiritual awakening, sampai kita benar-benar menerima bahwa kita kita benar-benar menerima bahwa kita lagi dihajar atau bukan dihajar sih, kata-katanya hajar. Kita lagi dibentuk, kita lagi diajak sama semesta untuk naik ke kesadaran tinggi. Nah, dari situ itu udah awakening. Yang susah atau yang panjang adalah enlightenment atau pencerahan. Sampai kalian bisa benar-benar di level atas. Udah sering ya, aku udah share level itu dari 0 sampai 1000, dari sampai 100% itu susah. Karena netral aja ada di 25% doang. Dari segini level kesadaran, baru bisa netral itu masih 25%. Bisa penuh cinta kasih itu baru 50%. Sampai kesadaran utuh atau kesadaran penuh 100% itu perjalanannya panjang. Nah, itu adalah enlightenment. Nah, itu aku perjalanannya semua total dari tahun 2018. Tapi proses ini sebelum 2018 itu aku mulai dari 2012. Berarti 6 tahun mulai ngeh. Jadi 6 tahun duluan pre-launching sampai akhirnya di spiritual awakening-nya itu baru tahun 2018. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Jadi memang panjang. Kalau dibilang dari 2024 nih aku masih aja, ya pasti. Karena yang dari 2020 aja, teman-temanku yang dari 2020 baru mulai berkesadaran, itu sampai tadi pagi dia cerita itu masih di level yang bolak-balik naik turun lagi, karena mindsetnya nggak diklik. Karena nggak kalau ikut riset mindset tuh langsung diklik, langsung kita masuk dalam kesadaran. Tapi kalau cuma gini-gini aja nih, kita pasti akan naik turun lagi, karena nggak sampai klik. Kalian perlu yang kliknya itu. Ini aku bukan jualan ya, kalian bisa ke guruku langsung yang di Jakarta, kalian bisa ke orang lain. Tapi kalau emang cocoknya sama aku, silakan. Kalau cocoknya sama orang lain, ada banyak banget guru spiritual, tapi jarang banget yang aku lihat udah bener-bener sampai di kesadaran penuh. Ya begitulah, namanya manusia ya, naik turun. Chana Faya, aku lagi belajar untuk masuk ke alam bawah sadar, susah sekali ya. Ngapain kamu masuk ke alam bawah sadar? Itu ngapain ke alam bawah sadar? Kalian mau ngorek-ngorek masa lalu gitu? Kayaknya mendingan ya kalau mau ke situ, ke psikolog itu boleh. Kalau mau ke alam bawah sadar itu ahlinya adalah psikolog. Jadi
masuk ke situ boleh untuk membongkar trauma, childhood trauma boleh, tapi jangan lama-lama karena itu nggak membawa kalian kemana-mana. Masuklah ke alam atas sadar, karena kalau di bawah sadar itu ngelihat ke belakang terus. Kalian jadi apa? Mau hipnoterapi jadinya? Nggak usah lah ke sana ya. Gimana cara biar fokus? Meditasi. Kakak kelasnya apa aja? Oke, kelasnya aku ada setiap Senin kita live di TikTok. 7 Step Healing itu tanggal 27 April yang offline di Bali. Aku mau coba dirutinin Kamis setiap bulan purnama itu meditasi juga offline di Bali. Tapi aku masih belum bisa komit dengan waktu mungkin ya. Terus apa lagi? Kalau kalian ada di Bali mau ikut spiritual trip boleh. Itu juga ada. Semua udah aku taruh di feed ya. Apalagi kelasku 7 Step Healing yang online. Aku nunggu sampai pesertanya cukup, baru aku buka untuk online. Biasanya Sabtu, tapi minggu keberapa itu, biasanya minggu pertama sih. Itu aja, seperti itu. Tipis-tipis aja Kak, tunggu ini tipis-tipis apa ya? Nanya apa tadi? Lupa aku. Oke, Kang Yayan, cara simple menyembuhkan inner child gimana coach? Caranya meditasi berkesadaran, simple banget. Hidup sadar apa adanya saat ini. Udah itu aja. Cara paling simple ya, gitu. Tapi untuk jadi simple itu yang susah. Sebetulnya hidup itu sederhana, hidup itu sangat-sangat simple. Yang susah adalah menjadi simple itu karena kita sudah lahir di society, di masyarakat yang non-simple, yang sangat-sangat penuh aturan dan penuh macam-macam. Jadi yang membuat sulit adalah menjadi simple itu. Begitu kita tahu caranya jadi simple, udah selesai. Semua masalah selesai. Jadi kenapa aku bikin reset mindset itu? Karena aku sendiri merasakan ketika aku ikut kelas itu sama guruku, hidupku berubah banget. Tiba-tiba simple, yang tadinya ribet banget, terus tiba-tiba kok gue gak punya masalah lagi ya? Kok hidupku jadi bebas masalah sampai akhirnya nyari drama sendiri gitu. Nggak nyari drama sih, jadi seneng aja ngedengerin orang. Oh kayak gitu ya, tapi abis gitu udah gak perlu lagi kok. Emang enakan hidup simple ya kan. Oke, Loop Cherry. Aku nggak tahu akhir-akhir ini kayak marah banget dan benci sama ortuku, terutama ibu. Ya karena ini lagi retrograde, terutama Venus retrograde itu sangat mempengaruhi dalam 1,5 bulan terakhir ini, sangat mempengaruhi cara kita mencintai. Dan cinta paling dasar yang manusia rasakan adalah pada orang tua. Kalau kita tidak bisa menerima orang tua kita, mencintai orang tua kita, biasanya hampir 100% urusan kita dengan pasangan itu hancur. Juga sama keuangan atau rezeki kita berantakan, karena ketika kita tidak bisa menerima orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, atau mungkin oke deh nggak ngebesarin, nggak pernah present, tapi setidaknya kan darah mereka, DNA mereka ada mengalir di darah kita. Jadi kalau kita masih belum bisa berdamai dengan mereka, apapun yang mereka lakukan itu kita masih menjudge mereka, kita menyalahkan mereka atas perlakuan mereka pada kita, itu biasanya hidup kita yang lain di aspek-aspek lain itu berantakan. Jadi cobalah untuk berdamai, karena kemarahan dan kebencianmu pada orang tuamu itu terutama adalah bisa dibilang Tuhan tuh ngasih, ini kalau dalam konteks agama ya, Tuhan tuh ngasih kamu dengan semua problemmu dengan orang tuamu, itu adalah bekal untuk membentukmu dalam hidup, bekal untuk kamu berkegiatan, berkarya dalam hidupmu di kemudian hari, di masa depan. Jadi nomor 1 adalah selesaikan dengan orang tua, itu wajib. Sesakit apapun, seberat apapun, nomor 1 adalah orang tua. Bukan aku gak pernah merasakan, aku pun merasakan, sudah melewati itu, makanya bisa ngomong. Tapi
bagaimana kalian menemukan cinta kasih terhadap orang tuamu yang mengecewakanmu, yang menyakitimu, yang membuatmu merasa tidak dicintai, membuatmu merasa tidak dihargai atau tidak berharga, itulah kamu healing. Satu-satunya healing itu dengan cinta kasih. Udah gak ada lagi. Tadi ada yang nanya gimana caranya untuk healing inner child. Love is the answer. Hidup present moment dan cinta kasih. Itu aja. Udah. Gak ada cara lain. Cuman caranya beda-beda. Tapi kata kuncinya adalah love and present moment. Udah, itu aja. Dan penerimaan. Bahwa terimalah bahwa dirimu hidup di kehidupan kali ini ya memang seperti ini. Oke, Hadi, naik turun gak Ci? Aneh ya kalau dipanggil Ci ya. Naik turun gak? Iya, naik turun pasti. Karena kita namanya manusia, detak jantung aja naik turun ya. Kalau kita di atas terus, mati dong. Pasti naik turun, gak mungkin gak. Oke, Gio. Kalau misal tiap lihat jam itu 15.15 atau 13.13, 18.18, itu apakah termasuk angka kembar? Yes, itulah yang dikatakan angka kembar. Atau bahkan angka-angka cantik ya, yang kalau dibeli nomor telepon itu angka cantik, ya itulah angka kembar. Flat Earth, nafsu itu diperangi atau berdamai dengannya? Gimana konteksnya Kak? Nafsu itu disadari, diterima, dalam penerimaan dia hilang. Diterima dalam artian bukan menerima, oh aku emang orangnya nafsuan gitu, bukan. Tapi disadari, kenapa aku nafsu? Oh, karena itu adalah luka masa kecilku, tuh, inner wound. Aku jadi nafsu karena waktu kecil aku merasa gak pernah diterima. Aku ngomong gak pernah didengar. Makanya aku berambisi. Nah, yang hal-hal seperti itu yang perlu kalian sadari dan healing. Jadi healing ya. Diperangi itu dalam artian bukan dilawan, tapi naik, kesadarannya dinaikin. Kalau kesadaran nafsu itu kesadarannya paling bawah. Bukan paling bawah sih. Paling bawah adalah apati atau tidak mau hidup. Gak punya semangat hidup, itu paling bawah. Di atasnya dikit nafsu. Di atasnya nafsu adalah netral. Cobalah minimal kalian sampai di netral deh. Kalau udah sampai di netral, itu naik ke atas gampang. Sampai di netral itu yang susah. Yang jadi simpelnya itu yang susah. Oke. Bagio, puncak spiritual adalah gila udah sampai di sana. Puncak spiritual adalah gila. Kalau gila berarti masih belum puncak ya. Kalau puncak spiritual nggak gila sih. Mungkin dilihat orang lain gila, tapi kalau yang ngalamin sendiri tidak gila harusnya. Nah, tapi ini nggak tahu ya, ini spiritual yang mana nih? Apakah spiritual beneran yang murni atau spiritualan? Karena banyak banget yang ajaran yang ngaco tuh di luar sana, banyak banget. Deal, I love you. Bagaimana caranya supaya tidak malas? Jadilah rajin. Gimana caranya supaya tidak malas? Ya kamu harus menemukan purpose-mu ya. Tujuanmu apa sih? Kenapa kamu bisa malas? Tanyakan alasannya, kenapa kamu harus malas dan kenapa kamu harus tidak malas. Apakah malas ini membawamu menuju sesuatu yang kamu inginkan? Kalau tidak ya mulailah untuk tidak malas. Mungkin kalau malas itu kalau kalian gak punya purpose-nya, gak tahu purpose-nya, lupa, atau gak punya ambisinya, gak punya apa ya. Tapi kalau malas itu biasanya ada luka batin yang belum selesai, jadi coba selesaiin dulu. Karena luka batin itu membuat kita jadi tidak bergairah, tidak bersemangat. Kita fokus di overthinkingnya, kita fokus di sakit hatinya, kita fokus di betapa nestapanya hidup kita. Nah itulah yang membuat kita jadi malas. Jadi coba dikorek lagi, healing dulu supaya tidak malas. Oke, Gimin, apa salah satunya kesadaran itu adalah aku yang menyaksikan? Yes, kalau itu iya, gimana kontrolnya Kak? Tidak dikontrol. Kalau kalian masih mengontrol berarti kalian masih dengan ego. Berarti belum sampai menyaksikan. Karena kalau kalian menyaksikan tidak ada kontrol. Namanya
penonton ya, nggak bisa ngontrol lah. Gimana sutradaranya aja, gimana gamenya berlangsung, nonton ya nonton aja. Kalau nonton masih mau ngontrol pakai remote control ya akhirnya ganti channel, ya kan? Ketika kita hanya menyaksikan, kita tidak mengontrol. Ketika kita mengontrol berarti kita belum hanya menyaksikan. Oke. Pak Hadi, saya belajar dari 2008 sampai hari ini nggak sadar-sadar. Mungkin belum ketemu guru yang cocok, guru yang tepat. Jadi masih muternya kebanyakan. Karena kita kan ketemu orang macam-macam ya. Ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, ngomong C, itu semua beda-beda. Jadi coba tanya ke dalam mana yang paling cocok untuk dijadikan guru ya, atau kita belajar dari beliau. Bukan berguru itu adalah wajib, bukan. Tapi guru spiritual itu bisa membantu kita untuk ngeklik. Begitu udah klik, lepas dari guru, jangan ngikut. Guru itu hanya untuk bantu kita, mengarahkan kita di jalan yang benar, untuk ngajarin kita gimana caranya berpikir, bukan apa yang dipikir. Jadi kalau belum klik, itu memang gak akan sadar-sadar, kan? Akan muter-muter lagi, naik turun lagi, yang naik turunnya drastis. Kadang-kadang sadar, banyak enggaknya gitu kan. Jadi temukan feel kalian, siapa yang orang yang paling ngena untuk dijadikan, untuk kamu belajar di situ. Tapi bukan untuk ikutin semuanya, cuma untuk belajar doang gitu. Wayan Wijaya, jadikan aku muridmu. Waduh, saya bukan guru. Tapi kalau mau ikutan kelas-kelas boleh, nanti DM untuk sesi atau untuk meditasi bersama boleh. Tapi ya begitulah, saya kan bukan guru ya. Ginger shot, aku di Bali. Oh ya, deket ya. Nanti DM ya kalau mau ikut meditasi boleh. Yang reset mindset ada offline di Bali, yes. Yang reset mindset cuma ada offline ya, nggak ada online ya. Jadi kalian nggak perlu nyari-nyari yang online, karena aku udah nggak bikin yang online, offline doang. Simple bagian mana? Hidup simple ya. Simple bagian mana sih? Simple kok kalau kalian tahu gimana cara melihatnya atau apa yang dilihatnya. Dole ikut nyimak dari Bali. Iya, semeton Bali banyak juga. Oke. User 779, masalah internal. Oke. Black Jits Official. Kesadaran itu apa ya, Bun? Tadi kita udah bahas ya, kesadaran ini yang kita obrolin adalah kesadaran jiwa atau kesadaran batin. Kesadaran yang tinggi dari Tuhan. Itu sikatnya seperti itu. Maimun 2770 nitip nanya sis, simple dari sisi mana coach? Ini masih ngomongin yang sama ya, hidup itu simple ya. Hidup itu simple. Kalau kalian belum bisa melihat itu sebagai simple, berarti kalian masih terbelenggu atau masih muter-muter di keribetan duniawi. Silva, ketika berbicara tentang kesadaran dan ternyata aku sadar bahwa aku mencintaimu, ya oke, aku harap itu adalah untuk dirimu sendiri ya. Kang Yayan, minimal meditasi berapa menit coach dan waktu yang tepat kapan? Meditasi mau berapa menit itu terserah. Paling ideal 1 jam, lebih ideal lagi 2 jam. Tapi minimal buat aku 40 menit karena aku umurnya 40. Jadi 40 menit. Yang umur 60 kalau bisa 60 menit. Sesuai umur lah. Dan waktu yang tepat kapan? Waktu yang tepat adalah ketika kita butuh dan ketika ada waktunya yang tenang. Jadi kalau misalkan orang-orang udah pada tidur atau orang-orang belum bangun, itu adalah waktu yang paling tenang ya, paling enak lah untuk meditasi karena belum riuh, frekuensi di sekitar kita belum masuk ke beta, masih di alfa atau di theta. Jadi disitulah waktu yang paling enak untuk meditasi. Tapi kalau yang tepat, waktu yang paling tepat adalah ketika kamu membutuhkannya.
Setia Rahayu. Wow, pertanyaannya, wow. Menurut kakak, untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa ya? Untuk belajar kehidupan. Untuk naikin kesadaran. Untuk aku bingung jawabnya. Tapi kalau misalkan kamu ikut reset mindset, kamu akan mendapatkan jawaban itu sendiri, bukan aku yang menjawab. Karena kalau ini kan menurut kakak untuk apa? Buat aku adalah untuk belajar, untuk merasakan semua emosi, untuk melampaui ego, melampaui pikiran-pikiran, untuk mencapai kesadaran tinggi, untuk belajar intinya. Nas, GBU, amin, tatastu. Hadi 40 hari di Guhakang. Di Guhakang itu di mana ya? Bintang 7. Berarti hidup simple itu dari pikiran yang tidak rumit ya kak? Yes, that's right. Sukiyat, hadir kak, selamat malam. Selamat malam juga. Alin, sekarang sudah lebih biasa aja, tas semua yang datang dan pergi. Yes, itulah netral. Hidup kamu, pikiranmu sudah netral, kamu udah nggak menilai, kamu udah nggak sedih, kamu udah nggak hanyut dalam emosi. Ya begitulah hidup, datang dan pergi, kita hanya menyaksikan aja. Sukiyat, hadir kak ya? Oke, tadi udah ya. Indeks, coba dulu punya ortu yang NPD. Coba dulu punya ortu yang NPD biar bisa paham lah. Menurutmu ortuku tidak NPD? Iya, begitulah namanya ortu. Dan kita belajar untuk melampaui itu dalam kesadaran. Dan kalau bisa, apa yang kulakukan adalah membantu ortuku untuk sadar. Dari NPD itu menjadi sadar. Bisa nggak kalian seperti itu? Kalau aku ngomong begini bukan karena ortunya Katori nggak pernah NPD sih, bukan NPD sih, jadi gampang. You don't know my life, you don't know my story. Kalau kamu tahu kisah hidupku yang aku nggak akan pernah ceritain, kamu pasti nggak akan tahan ya. Ya, disitulah kenapa aku bisa ngomong, karena aku sudah melewati itu, sudah melakukan itu, melampaui itu, dan sudah, ya bisa dibilang cukup berhasil lah ya. Sudah melewati masa-masa kritis sudah. Maimun, kalau orang tua sudah nggak ada coach, doa aja, kirim energi, atau bagaimana kamu menata batinmu saat ini. Bintang 7. Karena pikiran yang rumit akan mengeluarkan energi yang rumit juga. That's really right, betul sekali. Oke. Pak Hadi, ortu keburu wafat dua-duanya coach. Nggak apa-apa, maksudnya bukan masalah harus sungkem minal aidin wal faizin, bukan itu. Masalahnya adalah batin kita tuh masih menyimpan dendam nggak sih? Kita punya maaf nggak sih? Kita mau menerima semua realita hidup kita nggak sih? Itu masalahnya. Bukan urusannya minta maaf ya, minta maaf, bukan. Karena itu gampang. Setiap lebaran semua orang melakukan itu, bukan. Tapi bagaimana batin kita benar-benar plong, benar-benar menerima, dan benar-benar ya udah, aku tidak punya apapun yang melawanmu. Aku tidak punya denial lagi, bahwa aku terima bahwa hidupku harus kali ini hidup sebagai anakmu, sebagai anggota keluargamu. Kalau memang kalian yang harus memutus karma keluarga, ya terimalah itu dan jalani. Itu yang paling penting, bukan minta maafnya, bukan, tapi batin kalian masih ada yang nempel nggak, atau kalian sudah benar-benar bisa legowo, ikhlas. Itu Pisces 130, ya kak, paling sulit itu menghilangkan rasa sakit dari orang tua. Yes, tapi bukan tidak mungkin. Paling sulit, yes, tapi bukan tidak mungkin ya. Aku ulang tadi, bukan tidak mungkin, artinya pasti bisa kalau kalian mau melampaui itu. Gimana caranya? Ayo ikut 7 step. Who I am, setiap hari terapi memaafkan ortu, entah sampai kapan bisa di titik ikhlas memaafkan. Oke, mungkin cara kamu masih salah. Kalau masih belum bisa, artinya
mindsetnya masih salah nih, belum diklik. Kalau udah diklik pasti gampang. Tapi sebelum kamu klik, itu akan susah sekali, akan setiap hari bergumul dengan hal yang sama. Arti 75